Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin. Arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimata Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sepenuh puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, teriring salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita melanjutkan kajian tafsir surah Al-Quran, mengambil keberkahan dari cahaya ruhaniyah Al-Quran. Mudah-mudahan dengannya Allah Ta'ala terangi jiwa kita, batin kita, mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Dengannya kita titipkan doa untuk setiap mereka yang urusannya menjadi tanggung jawab kita, yang punya hak atas diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Terhantar doa untuk kedua orang tua almarhumin, terkhusus para guru-guru Qur'ani, para ulama, para salihin, para syuhada. Semoga kita semua digabungkan dan dihimpunkan dalam pengamal atau yang berusaha mengamalkan dan menjaga dua wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran wa itrati ahli baiti. Kajian kita sampai pada surah ke-94, surah Al-Insyirah, disebut juga surah Alam Nashrah, berdasarkan kata yang pertama dalam surah ini, atau surat syarah. Surat syarah atau insyirah atau alam nashrah, yaitu surat ke-94 dalam kitab suci Al-Quran, pada juz ke-30, diturunkan di kota suci Mekkah, Makkiyah, dan dalam kronologis turunnya surah Al-Insyirah ini, ia adalah surah ke-12 yang turun pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 114 surat seluruhnya di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya 8, jumlah kalimatnya 27, jumlah hurufnya 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi yanqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul maulana al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang surah Al-Insyirah, di dalam periwayatan mazhab Ahlul Bait alaihim afdhalut tahiyyati wat taslim, surah Al-Insyirah ini adalah satu di antara dua jenis surat yang dan ini khusus fikih mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, yang kalau dibaca setelah surah Al-Fatihah dalam sholat wajib kita, dalam sholat wajib, sekali lagi, sholat fardu, kalau membaca satu di antara, ada dua kelompok surat yang kalau yang satu dibaca, diwajibkan juga membaca lanjutannya. Diwajibkan juga membaca surat yang berikutnya, yang dalam susunan mushaf datang setelahnya. Jadi surat ini dibaca, dua surat dibaca sekaligus seluruhnya. Kalau kita baca surat, misalnya sebelum surah Al-Insyirah ini adalah surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Terus sampai ayat ke-11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Satu surat sudah utuh. Dan setelah Al-Fatihah membaca satu surat, lanjut ruku' dalam menuntaskan sholat kita. Tetapi dalam fikih mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, kedua surat ini mesti dibaca bersamaan, mesti dibaca berkelanjutan. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kita tidak langsung ruku', tapi kita lanjut dulu bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, sampai akhir surah. Jadi surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah adalah surat yang dalam fikih mazhab Ahlul Bait, sekali lagi ini pertimbangan dan kekhasan fikih mazhab Ahlul Bait, kalau membaca surat Wad-Duha dalam surat fardu itu wajib dilanjutkan dengan surah Al-Insyirah. Mengapa? Karena keterkaitan makna yang ada di dalamnya yang akan kita bahas dalam penafsiran surah Al-Insyirah ini. Kelompok atau dua surat yang lain yang dibaca bersama juga adalah surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy. Kita sudah bincangkan tentang Al-Fil dan Al-Quraisy ini, saudara dapat merujuk pada playlist kajian tafsir di kanal kita ini. Sama setelah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, begitu tuntas surah Al-Fil, ka'asfim ma'kul, kemudian bismillahirrahmanirrahim li'ila fi Quraisy, karena di antara kedua surat ini juga ada keterhubungan, ada kesinambungan. Al-Fil mengisahkan juga tentang Al-Quraisy, tentang orang-orang Quraisy. Dan saudara bisa merujuk kajian Al-Fil dan Al-Quraisy pada playlist di kanal kita ini. Nah, hal yang sama terjadi pada surah Ad-Duha, surah ke-93, dan kemudian surah Al-Insyirah, surah ke-94. Keterhubungan di antara dua surah ini, ada yang juga berpendapat keduanya diturunkan berkesinambungan, diturunkan bersamaan, nadharan litarabutil ma'nawi wassiyaqi bainahuma fi tasliyatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yadhkuru al-alamah at-Tabatabai anna fi ba'dir riwayat ana immati ahlil bait alaihi wassalatu wassalam anna surat ad-duha wa surah alam nasrah. Alamah Tabatabai menyampaikan dalam beberapa riwayat dari para imam ahlul bait alaihi afdhalut tahiyyati wat taslim bahwa surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah ini, sebagaimana yang tadi disampaikan, itu memiliki keterhubungan makna, keterhubungan konteks, siyaq. Karena itu ya dibaca
berkelanjutan dibaca bersamaan. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam nasyrah laka sadrak. Karena itu surat ini disebut surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasyrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Alam nasyrah laka sadrak. Dalam kaitan ayat yang pertama ini, ada misalnya dalam riwayat umum, periwayatan berkenaan dengan dibelahnya dada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam nasrah laka sadrak itu secara lahiriah, dan kemudian seakan-akan dibersihkan dada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dalam pemaknaan mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, misalnya dalam bahasa Al-Quran dan juga dalam bahasa Arab digunakan beberapa kata untuk merujuk pada satu entitas ruhaniyah dalam diri kita yang kita sebut dengan hati, yang kita sebut dengan jiwa, yang kita sebut dengan diri, yang kita sebut dengan batin. Ini sebenarnya adalah sebuah entitas ruhani, karena entitas jasmaninya, bentuk lahiriahnya dari apa yang kita sebut hati itu tidak dapat diketahui dengan pasti, atau tidak ada ulama sependek yang saya ketahui yang kemudian menyematkan ini yang dimaksud dengan kata ini. Saya lebih spesifik. Misalnya dalam bahasa Arab digunakan kata sadr yang artinya dada. Alam nasrah laka sadrak. Sementara yang kita pahami dada kita ini adalah dada yang berada di bagian depan tubuh kita ini. Ini dada kita. Ketika kita misalnya menghibur diri, kita mengelus dada, menepuk dada, memukul dada. Misalnya ini dada kita. Apakah dada ini yang dimaksudkan? Alam nasrah laka sadrak. Sadr itu adalah dada ini. Misalnya dalam sinonimnya dari kata sadr ini, dan sebagaimana kita sering kaji dalam Daqaiqul Quran, kata-kata yang diterjemahkan sama ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya punya kedalaman dan kekhususan arti. Ada makna yang khas dari setiap kata itu. Kita pernah bincangkan untuk kata baik dalam bahasa Indonesia, baik ke dalam bahasa Arabnya itu ada ma'ruf, ada hasanah, ada thayyib, ada khair, ada saleh, ada bir. Nah, dia punya kekhasan makna. Demikian pula dalam bahasa Arab itu ada sadr. Kemudian ada qalb, ada fuad, ada lub, ada lubbul albab, ada sir, ada sirul asrar. Ini semua merujuk pada entitas yang mana? Misalnya qalb, kalbu. Apakah ada entitas lahiriah, jasmani? Apakah kalbu itu sesuatu yang kita sebut jantung dalam anatomi fisik kita? Atau liver, yang dalam bahasa Arab punya kata lain untuk itu, yaitu kabad. Qalb itu yang mana? Allahyarham ayahanda tercinta bahkan membuka kemungkinan pendapat qalb yang dimaksud itu adalah otak kita secara lahiriah. Termasuk hadis misalnya, di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging, kalau baik daging itu baiklah tubuhmu seluruhnya. Kalau buruk daging itu buruklah tubuhmu seluruhnya. Ala fahiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya daging, segumpal daging itu adalah kalbu, adalah qalb. Kata Allahyarham ayahanda, boleh jadi ia merujuk juga pada otak kita. Otak ini adalah ada segumpal daging dalam tubuh kita yang kalau rusak bagian otak yang kiri, nanti bagian tubuh sebelah kanan itu tidak dapat berfungsi dengan baik pula. Kita mengenalnya doa, kita dorong doa bagi saudara-saudara kita yang diuji dengan
sakit stroke misalnya. Biasanya silang. Kalau belahan otak kanan yang diserang, maka tubuh sebelah kiri yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi, kalau baik segumpal daging itu baik anggota tubuhmu yang lainnya. Nah, kata yang digunakan dalam bahasa Arab adalah qalb. Tetapi saya lebih senang untuk menghibur diri saya dengan menerjemahkan kata-kata yang dimaksud sebagai entitas ruhani. Bukan anatomi yang ada dalam tubuh kita ini. Misalnya kata hati yang dimaksud adalah misalnya penyakit hati, itu berkenaan dengan sifat-sifat ruhani kita, bukan sifat jasmani kita. Kalau kita tanya di mana letaknya hasud, iri hati, kalau kita ingin mengobati penyakit hati, kita tidak bisa menggunakan pendekatan medis dengan ramuan obat tertentu, mengunjungi dokter internis misalnya. Karena sekarang di dunia kedokteran itu sudah ada semakin partikular orang dalam mempelajari bagian tubuh kita. Dahulu mungkin kedokteran hanya dokter umum saja. Kemudian ada dokter spesialis yang untuk setiap sub-subnya ini, semakin partikular lagi ini, akan diperlukan sekolah lagi, belajar lagi, pendidikan lagi, bertahun-tahun lagi, dan boleh jadi biaya yang tidak murah juga. Jadi dahulu orang sakit merujuk kepada dokter umum. Kemudian nanti dokter umum ini ada bagian, ada spesialis, yaitu spesialis misalnya penyakit dalam, kita sebut internis. Nanti dari internis ini ada lagi sub spesialis, misalnya ginjal dan hipertensi. Jadi kedokteran umum, spesialis penyakit dalam, sub spesialis ginjal dan hipertensi. Makin lama manusia makin mengetahui tentang dirinya, makin lama makin tahu dan makin tidak tahu sebetulnya hakikat pengetahuan itu. Demikian pula kedokteran gigi. Kemudian nanti ada subspesialis, ada spesialis prosto, kemudian nanti subspesialis perawatan saluran akar dan lain sebagainya misalnya. Nah, kalbu, ketika orang menyebut penyakit hati, dia bukan tidak ada di dunia medis dari dokter umum ke spesialis penyakit dalam lalu subspesialis penyakit hati, tidak ada. Bukan ranah jasmani, dia ranah ruhani. Jadi qalb, fuad, lub, dan termasuk bagi saya adalah kata sodar di situ. Sodar itu adalah entitas ruhani, bukan entitas jasmani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nasrah laka sadrak, bukan membuat dada baginda Nabi lapang, bidang, besar secara lahiriah, tidak. Ada yang misalnya memaknai ini seperti seakan-akan ketika orang itu karena lanjutan ayatnya yang kemudian berhubungan juga dengan surah Wadduha-nya itu. Misalnya dalam surat Wadduha yang juga akan kita bahas setelah kita membahas surah Al-Insyirah ini, dikisahkan, disampaikan perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yajidka yatiman fa'awa, baginda Nabi yang yatim. Kemudian Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala tenangkan, Allah Ta'ala jaga. Wa wajadaka dhalan fahada. Allah Ta'ala temukan baginda Nabi dalam kerinduan yang teramat besar. Kemudian Allah Ta'ala berikan petunjuk. Wajadaka ailan fa'aghna, sendirian, kesepian, kekurangan. Dan Allah Ta'ala cukupi. Nah, ini dapat terkesan lahiriah sekali lagi. Nanti pada saatnya akan kita bahas ketika kita mengkaji surah Wadduha. Karena itu dalam alam nasrah laka sadrak itu sebagian menafsirkan seumpama kita ini kalau
kita punya kesulitan, punya masalah, katakanlah boleh jadi juga punya utang yang besar, lalu menghadapi berbagai ini dan itu dengan berbagai cobaan dalam hidup kita. Dan kemudian ada orang yang membantu, seakan-akan yang tadinya pikiran kita ini kalut, sempit, sulit berpikir jernih dan lain sebagainya, ada orang yang mau bantu, dada kita rasanya lega, dada kita rasanya lapang. Dan ini bukan dada fisik, dada lahiriah, tapi suasana kebatinan kita. Kalau dihubungkan dari dua surat, seakan-akan kesulitan dalam tanda petik bagi Nabi itu lahiriah. Ya, beliau yatim, beliau dhalan, beliau ailan. Lalu Allah Ta'ala legakan dada baginda Nabi. Alam nasrah laka sadrak. Sebenarnya, menurut Allamah Jawadi Amoli, lapangnya dada itu untuk sesuatu yang lain. Nanti kita akan bahas. Sebelum masuk ke pembahasan Allamah Jawadi, misalnya dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk memberikan kepadanya petunjuk, Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Misalnya ya, dalam cerita tentang turunnya wahyu yang pertama. Ayat ini digunakan untuk memberikan iskal pada kisah turunnya wahyu yang seakan-akan terkesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi itu kesulitan, ketakutan, menggigil, tidak tenang, lalu kemudian turun dari Gua Hiro itu menuju rumah beliau dan menemui Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha. Zammilini, zammilini, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Sayyidah Khadijah salamullah alaiha menenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seakan-akan ada satu perasaan ketidaknyamanan ketika menerima wahyu ilahi itu. Sementara dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk memberikan kepadanya petunjuk, Allah Ta'ala akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Untuk menerima keberserah dirian, untuk menerima kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat itu kemudian melanjutkan dengan lawannya, lawan keadaan yang dihadapi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki tidak diberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah Ta'ala jadikan dadanya itu sempit. Sadrahu dayyiq. Lawan dari kata syarah adalah dayyiq. Jadi alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah kami lapangkan dadamu? Lawan dari dada yang lapang itu adalah dada yang sempit. Dan pensifatan dada yang sempit ini seperti wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan. Jadi dada yang dimaksud bukan dada sekali lagi lahiriah, tapi ruhaniyah, bukan dada jasmaniyah, tetapi batiniyah. Lawannya itu adalah dada yang sempit, sadrahu dayyiqan harajan. Sudah sempit, sulit pula.
Sudah sempit, sesak pula. Nah, seakan-akan terhimpit. Kalau dada terhimpit, itu memang fisik, lahiriah. Nah, Al-Quran menggambarkan suasana doyiqon harajan ini sebagai kesempitan, kesesakan, kesulitan yang lahiriah, tapi indahnya, menariknya, misalnya lanjutannya adalah ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan seperti ia yang sedang naik ke langit. Nah, Al-Quran, kitab suci yang sangat indah, mulia, utama, luar biasa. Dahulu tidak terbayangkan, apalagi barangkali di saat turunnya ayat ini, 14 abad yang lalu. Kemudian pengetahuan mengajarkan kepada kita, bagaimana kalau seseorang itu naik semakin tinggi di puncak bukit, naik ke atas, kadar oksigen itu sebetulnya berkurang. Kita tidak bisa bernafas dengan baik. Dada kita yang lahiriah ini terasa sesak, terasa sempit. Kalau kita makin lama makin naik ke atas. Al-Quran menggambarkannya yang Allah Ta'ala kehendaki ayyudillahu, tidak Allah Ta'ala berikan petunjuk, yaj'al sadrahu dayiqan, maka sadarnya itu menjadi sempit, menjadi sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke atas langit, ke langit, dadanya jadi sempit. Dahulu mungkin 14 abad yang lalu belum dapat dibayangkan kesempitan dada itu. Setinggi-tinggi manusia naik ya ke puncak bukit. Di Jazirah Arabia itu barangkali gunung yang paling tinggi adalah sebuah gunung di Yaman. Jadi Jazirah Arabia bagian selatan yang sekarang dikenal dengan sebutan Jabalus Sabr, gunung kesabaran. Ya mungkin karena sabar itu berada di puncak, sabar itu tinggi, sabar itu utama, luhur, berat. Orang yang mau naik ke puncak paling tinggi, dia teruji kesabarannya. Tetapi setinggi-tingginya di Jazirah Arabia, waktu itu saya bukan pendaki gunung, ada gunung-gunung tertentu yang kalau didaki, seperti gunung tertinggi ya, di Himalaya, di Tibet, itu para pendaki akan memerlukan membawa tabung oksigen. Karena mereka tidak dapat asupan oksigen sebagaimana yang ada di lembah, yang ada di daratan, di dataran. Maka ia akan kesulitan bernafas. Untuk bukit-bukit di Jazirah Arabia, barangkali sekarang ini, saat ini tidak sampai memerlukan oksigen. Masih bisa bernafas, tetapi sudah ada terasa kesulitan itu. Ini paradoksnya. Orang cari udara segar ke gunung, naik ke atas puncak gunung, puncak bukit. Tapi kalau lebih tinggi lagi naiknya, justru dia akan kehilangan oksigen itu. Al-Quran dengan indah menggambarkan seseorang yang tersesat, yang keliru, mengambil jalan, itu dadanya akan sempit, sesak, seakan-akan seperti orang yang naik ke langit. Sekali lagi, bayangkan ayat ini dengan konteks pada saat ia turun. Pada 14 abad yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yaj'alullahu ridsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Ta'ala menjadikan nista bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang menerima Islam, Allah Ta'ala lapangkan dadanya, legakan dadanya. Dan orang yang tersesat, yang salah mengambil jalan, dadanya itu akan sempit, seakan-akan seperti yang naik ke langit. Ka'annama, surat Al-An'am ayat 125 ini, bagi saya, dia menjelaskan memang sadar itu bukan sesuatu yang sifatnya lahiriah. Al-Quran mensifatkan dengan yang lahiriah, tetapi dengan kata, dengan bahasa, ka'annama, seakan-akan ia, seolah-olah ia. Al-Quran menganalogikan seperti orang yang naik ke langit.
dadanya jadi sempit. Tapi sebetulnya seperti kita sulit bernafas lahiriah, orang yang tidak punya petunjuk juga dadanya itu sempit, dadanya itu sesak sebetulnya. Dalam konteks kesehatan modern, psikologi modern, orang yang dikuasai amarah, dadanya itu sebetulnya tidak lapang. Dadanya itu sempit, dadanya itu sesak. Orang yang dikuasai kebencian, waliyadzubillah, yang dirawat terhadap satu kelompok, kebencian itu diwariskan, dirawat, disampaikan. Sebenarnya dadanya itu sempit. Yang dikuasai oleh dendam, dadanya itu sempit. Nah, sementara yang beroleh petunjuk, Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk Islam. Nah, bagaimana dengan alam nashrah laka sadrak? Menurut Allamah Jawadi, sadar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini Allah Ta'ala lapangkan, Allah Ta'ala legakan, sebenarnya bukan karena kesempitan-kesempitan sebagaimana yang kemudian di dalam surat Ad-Duha digambarkan. Nanti kita bahas pada waktu membahas surat Ad-Duha. Tetapi lebih kepada Allah Ta'ala dalam beberapa ayat, kalau digabungkan jadi satu, misalnya dalam surah Al-Muzammil, kemudian dalam surah Al-Muzammil itu ayat kelima, lalu surah Al-Furqan ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan kepadamu, akan sampaikan kepadamu perkataan yang berat. Ini surat Al-Muzammil, dalam surat Al-Furqan, linutsabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan dengannya hatimu. Fuad tadi, ada sadar, ada qalb, ada fuad. Linutsabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan dengannya hatimu. Atau dalam surah An-Naml ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Dan engkau akan dibacakan, diturunkan kepadamu Al-Quran dari Sang Maha Bijaksana dan Sang Maha Mengetahui. Ini dua surat ini, Ad-Duha dan Al-Insyirah, berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam tanda petik, karena segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala dan baginda Nabi itu tidak akan pernah dapat kita indra, kita cerna dengan semestinya. Al-Quran mengingatkan kita, hadis-hadis mengajarkan kita, Subhanallahi amma yasifun, Maha suci Allah Ta'ala dari apapun yang disifatkan. Kita tangkap maknanya, tapi bentuknya Maha suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Jadi alam nasrah laka sadrak itu adalah sebuah bentuk dalam tanda petik proses ketika Allah Ta'ala dalam tanda petik, saya lagi, mempersiapkan hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ruhani, sekali lagi, bukan lahiriah, untuk menerima qaulan thaqila, untuk menerima perkataan yang sangat berat itu, untuk meneguhkan hatimu, linutsabbita bihi fuadak. Dari Sang Maha Bijaksana, Sang Maha Mengetahui akan diturunkan Al-Quran. Alam nasrah laka sadrak ini berkenaan, berhubungan dengan kesempurnaan ruhaniyah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk dalam tanda petik untuk menampung, menyimpan kandungan makna
Al-Quran yang teramat tak terhingganya. Tidak ada wadah yang dapat menampung samudra. Tidak ada ceruk yang dapat menampung seluruh tetesan air hujan. Dan Al-Quran yang diturunkan Allah Ta'ala lebih dari itu semua. Al-Quran yang diturunkan Allah Ta'ala itu lebih dari tetesan air hujan yang turun dari langit atau air samudra, dan akan diturunkan pada kalbu, pada hati yang dapat menampungnya, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alam nasrullah kesodrak ini berkenaan dengan kesempurnaan ruhaniyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima qaulan thaqila, untuk meneguhkan hati, menguatkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tak terkira segalanya, dalam tanda petik menyiapkan yang kemudian akan menjadi perantara, wasilah untuk hamba, penerang, jalan, petunjuk bagi siapa saja makhluk seluruhnya, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, semua terwakili dalam kandungan Al-Quran ini. Bayangkan miliaran, tak terhingga mungkin triliunan manusia sepanjang sejarah, makhluk-makhluk dan lain sebagainya, dengan beragam dinamika permasalahan hidupnya, akan selalu menemukan jawabannya pada kitab suci Al-Quran. Apapun masalah yang dihadapi oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, akan selalu menemukan petunjuknya dari kitab suci Al-Quran. Ini qaulan thaqila. Dan dalam bahasa Arab misalnya, kita sering juga memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu, tambahkan aku ilmu. Berdasarkan perintah Allah Ta'ala, Qul Rabbi zidni ilma, ya Allah karuniakan kepada aku ilmu, karuniakan kepada aku ilmu. Tetapi pada saat yang sama ada kapasitas, ada uwi'a, ada ceruk, ada ember. Dan manusia mengalami proses itu, baik secara lahiriah maupun ruhaniyah. Ada ilmu perkuliahan. Tidak semua anak sekolah dasar siap dan punya ceruk untuk menampung ilmu perkuliahan. Ya, mungkin ada 1, 2, 3, 4 dihitung jari anak-anak yang jenius secara hitungan, misalnya pengelompokan IQ atau apa begitu. Karena yang dimaksud kecerdasan pun sebenarnya bervariasi. Tetapi kita sering yang ini tidak diajarkan dulu. Nanti perlu mukaddimah dulu, perlu pembahasan dulu. Mau membahas wahdatul wujud, mau membahas mukasyafah, mau membahas dimensi-dimensi irfani, falsafi, akan memerlukan pembahasan awal sebelumnya. Mungkin belajar logika dasar terlebih dahulu, belajar prinsip-prinsip awal, filsafat lebih dahulu, dan lain sebagainya. Ini ilmu yang kita sebut mungkin dalam pengelompokan, walaupun saya tidak sependapat, maksudnya ada ilmu sekuler, saya tidak sependapat. Tapi kita ambil contoh saja. Ya katakanlah sains, matematika, teknologi, bahasa, teknik, dan lain sebagainya. Itu perlu ceruk yang siap untuk menampung ilmu itu. Sekarang bayangkan dengan Al-Quran yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, bukan hanya untuk zaman dan masa baginda Nabi SAW saja, bukan hanya untuk saat ketika berada di
tengah-tengah bangsa Arab dengan segala permasalahannya, lalu Al-Quran turun memberikan jawaban. Tidak. Tapi untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang masa, untuk saat-saat yang bahkan mungkin bagi sebagian besar masyarakat Quraisy waktu itu di zaman turunnya Al-Quran, tidak terbayangkan 14 abad yang akan datang itu. Tidak terbayangkan akan ada mesin-mesin yang dapat bahkan menerbangkan manusia hingga sampai ke luar angkasa. Dan Al-Quran akan tetap relevan dan dapat menjawab setiap tantangan zaman itu kapan saja. Bahkan untuk waktu-waktu yang tidak pernah dapat kita bayangkan di zaman kita yang akan terjadi di masa depan, Al-Quran tetap akan dapat memberikan jawaban itu. Dan hati yang dapat menampungnya, yang dapat menyimpan kandungan, sekali lagi Al-Quran yang teramat tak terkira itu adalah hati sang manusia terpilih, baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Alam nasrah laka sadrak adalah puncak kesempurnaan ruhaniyah seorang manusia, hamba yang terpilih, hamba Allah Ta'ala yang terkasih, yang sejak awalnya, kapanpun awal itu ada, teramat sempurna. Sejak lahirnya, pada bulan Maulidun Nabi, Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat-saat seperti sekarang ini, pada saat lahirnya teramat sempurna. Pada saat setiap detik kehidupan baginda Nabi yang suci teramat sempurna. Dan datanglah saat ketika kesempurnaan ini kemudian sampai di satu titik zaman yang tepat untuk menyampaikan risalah ilahiyah pada manusia. Bagi nabinya teramat sempurna. Saatnya sempurna juga. Kemudian Allah Ta'ala lapangkan, Allah Ta'ala luaskan dada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan ilmu. Karena itu saya termasuk berpendapat baginda Nabi Sallallahu Alaihi dan kemudian para teladan agung dari keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menguasai dan mengetahui seluruh ilmu itu. Karena alam nasroh laka sodrak ini berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Hanya kalbu, jiwa, diri yang dipenuhi dengan ilmu yang dapat menampung ilmu lagi. Ketika Allah Ta'ala berfirman alam nasroh laka sodrak, Allah Ta'ala sedang menyampaikan keilmuan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kemudian menampung ilmu yang Allah Ta'ala turunkan qaulan tsaqila dari Al-Quran itu. Misalnya dalam riwayat, dalam Nahjul Balaghah, hikmah ke-205, atau dalam surah Sajdah ayat 22. Misalnya dalam hikmah Nahjul Balaghah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu alaihi afdhalu wa taslim, beliau menyampaikan kullu wi'ain yadhiqu bima ju'ila fihi. Setiap ceruk itu, setiap ember itu akan menipis kemampuan menyimpannya, akan menyempit, akan berkurang ember. Bima ju'ila fihi, dengan apa-apa yang disimpankan di dalamnya. Ada ember, kita tuangkan air. Lama-lama makin sedikit air yang ya begitu sampai di satu titik tidak bisa lebih banyak air lagi kita tuangkan. Air itu akan tumpah, tidak dapat ditampung oleh ember ini. Kullu wi'ain yadhiqu. Setiap ember, setiap ceruk akan berkurang. Bima ju'ila fihi, dengan apa yang dituangkan ke dalamnya. Illa wi'a al-ilmi, kecuali ceruknya ilmu, kecuali embernya ilmu.
fa innahu yattasi'u bihi, karena ember ilmu itu mengembang dengannya. Jadi makin lama kapasitas menyimpannya makin besar. Ya, ibarat sekarang dalam storage ya ada megabyte, gigabyte, terabyte memori kita itu, memori gadget-gadget kita ini. Makin lama makin menyempit dengan apapun yang disimpan di dalamnya. Sehingga kita memerlukan hard disk eksternal, SSD eksternal, dan sebagainya untuk menyimpan. Nanti penuh, simpan, beli yang baru lagi, dan seterusnya. Illa wi'a al-ilmi, kecuali ceruknya, embernya ilmu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, fa innahu yattasi'u bihi, karena ia akan berkembang, akan meluas dengannya. Ilmu itu akan ceruk ilmu itu akan meluas. Dia akan expand. Begitu diberikan ilmu, bukan makin lama makin sedikit, makin lama makin sempit, tapi makin lama makin luas. Ceruknya makin lama makin besar. Pandangannya makin lama makin lebar. Fa innahu yattasi'u bihi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Alam nasrah laka sadrak, berkaitan dengan kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi untuk ilmu Allah Ta'ala yang teramat luas, yang dengan turunnya qaulan thaqila linuthabbita bihi fuadak, makin lama makin luas itu, yang memang sudah teramat luasnya, sehingga ia dapat menampung dalam tanda petik, sekali lagi, kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, nilai-nilainya yang teramat luasnya, yang tak terkira indahnya, yang setiap kali dibuka dari 1000 pintu ilmu, setiap satu pintunya dibuka, terbuka lagi 1000 pintu berikutnya. Inilah keluasan ruhaniyah ilmu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Ta'ala sampaikan kepada umat, pada kita semua, untuk memujinya, untuk mensyukurinya, untuk memuliakannya, untuk mengutamakannya. Teriring sebaik doa dan seluruh permohonan ampun dan maaf kita atas kurangnya menunaikan hak syukur, limpah nikmat rahmat besar hadirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah, insyaallah dalam keberkahan bulan Maulidun Nabi, Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, surat Ad-Duha dan Al-Insyirah mengisahkan keutamaan ruhaniyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan lahiriyah, keutamaan batiniyah, keutamaan kesempurnaan ilmu dan cahaya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para guru kita, setiap yang punya hak atas diri kita, keluarga, kedua orang tua, para ulama, ziyadatan fi syarafin Nabil Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ahli baiti tayyibin at-tahirin, la siyama baqiyatillahi fil ardin, arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida, wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sayyidillah lihadini hadiyatan lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillah wa min wa lafu minkum. Terima kasih atas perhatian saudara dan khidmat seluruh kru. Walafu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.